Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, setelah sebelumnya kita di bab 2 membahas mengenai instalasi server SoftSuite berbasis SIP, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.13 memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP dan 4.13 yaitu menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP. Untuk tujuan pembelajarannya di pengetahuannya yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan fungsi firewall pada jaringan komputer, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu mengkonfigurasi firewall. Nah, setelah sebelumnya kan kita sudah bahas tuh mengenai VoIP. VoIP itu apa? VoIP itu singkatan dari Voice over Internet Protocol, yang dimana itu pada dasarnya itu adalah penggunaan internet untuk melakukan telepon. Nah, itu jadi istilahnya itu adalah VoIP seperti itu. Nah, sekarang pada bab 3 ini kita akan fokuskan terlebih dahulu pembahasannya kepada firewall. Yang pertama di sini ada definisi firewall. Firewall itu merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Firewall memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall komputer adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah atau dari jaringan pribadi. Jadi firewall adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan, seperti jaringan LAN atau internet. Firewall juga merupakan bagian integral dari kerangka kerja keamanan komprehensif untuk jaringan yang kamu gunakan. Jadi pada dasarnya itu adalah firewall itu adalah sistem keamanan yang melindungi komputer pribadi kita dari komputer luar seperti itu. Baik itu dalam jaringan LAN, MAN, WAN maupun internet seperti itu. Selanjutnya untuk cara kerjanya. Cara kerja firewall itu jadi ketika komputermu memiliki perlindungan firewall, maka semua yang masuk dan keluar dari komputer itu akan dimonitor firewall. Firewall memantau semua lalu lintas informasi untuk memungkinkan data bagus masuk dan untuk memungkinkan data yang bagus itu masuk dan memblokir data yang buruk seperti itu. Jadi intinya itu seperti saringan lah. Ketika ada kotoran maka disaring. Nah, seperti itu firewall juga ketika misalkan kamu sedang terkoneksi nih dengan internet, terus tiba-tiba kan ketika melakukan internet itu secara tidak langsung itu kita melakukan upload dan juga download secara berulang-ulang biasanya. Nah, ketika misalkan kita mendownload, nah tiba-tiba ada data yang berpotensi menjadi virus di komputer kita. Nah, disaring tuh di firewall sehingga komputer kita menjadi aman seperti itu. Nah, adapun untuk firewall ini menggunakan satu atau lebih dari 3 metode di bawah ini untuk mengontrol lalu lintas yang mengalir masuk dan keluar dari jaringan. Nah, adapun protokolnya itu ada 3 di firewall ini untuk melakukan perlindungan komputer kita. Yang pertama ada penyaringan paket, ada layanan proxy, dan juga ada inspeksi stateful. Apa sih itu penyaringan paket? Yaitu
Paket atau potongan kecil data itu dianalisis terhadap satu set filter. Paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya dibuang. Jadi disaring, seperti misalkan seperti ini. Firewall itu ibaratkan sebagai saringan nih. Lalu ada benda yang masuk. Nah, apabila benda yang terlalu besar otomatis tersaring, dan yang kecil yang sesuai dengan sistem saringan tersebut maka bisa masuk. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang kedua ada layanan proxy, yaitu informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta dan sebaliknya. Yang ketiga ada inspeksi stateful, yaitu metode lebih baru yang tidak memeriksa konten setiap paket, tetapi membandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi terpercaya. Informasi dari dalam firewall keluar dimonitor untuk menentukan karakteristik spesifik. Kemudian informasi yang masuk dibandingkan dengan karakteristik ini. Jika perbandingan menghasilkan kecocokan yang masuk akal, informasi tersebut diizinkan masuk, kalau tidak dibuang. Jadi kalau di inspeksi stateful ini dibandingkan nih bagian-bagian kunci dari paket yang dikirimkan itu ke database, apakah terpercaya atau tidak. Kalau tidak terpercaya ya dibuang, kalau terpercaya ya boleh masuk, seperti itu. Nah, adapun yang ketiga yaitu mengenai manfaat dari firewall. Firewall ini salah satunya memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu pertama, melindungi komputer dari akses jarak jauh yang tidak sah. Jadi, misalkan ada orang yang ingin mengakses komputer kita, misalkan menggunakan remote dari komputer lain di remote nih, karena tahu IP kita. Nah, apabila tidak ada firewall, maka otomatis orang tersebut bisa langsung akses. Tapi karena ada firewall, biasanya suka ada autentifikasi terlebih dahulu, apakah benar komputer lain yang mengakses komputer pribadi kita itu adalah kita sendiri atau orang lain, seperti itu. Yang kedua yaitu dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan. Nah, di sini internet kan memiliki banyak kode buruk yang melintasi dunia maya. Menunggu untuk menerkam PC yang tidak terlindungi, firewall dapat mencegah hal ini terjadi. Jadi misalkan seperti ini. Terkadang ada nih, kalau kita buka misalkan di laptop kita nih, kita install Google Chrome. Terus secara tidak langsung kita misalkan buka sebuah website, dan di situ misalkan pas buka website tersebut ada tulisan allow atau allow. Kita klik tiba-tiba. Nah, tiba-tiba nanti itu tiba-tiba ketika kita buka Google Chrome ataupun tidak membukanya, tiba-tiba suka muncul tuh iklan atau pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, mungkin yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada firewall, mungkin hal itu bisa saja terjadi. Tapi kalau ada firewall, hal itu bisa saja dicegah, seperti itu. Yang ketiga, menjadikan gaming online lebih aman. Jadi setiap upaya hacker menggunakan malware mereka untuk masuk ke sistemmu akan diblokir, membuat sistemmu menjadi aman, dan lain-lain manfaatnya. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall, yaitu ada dua. Ada personal firewall dan juga network firewall. Nah, personal firewall ini dibuat sebagai pelindung komputer yang tersambung pada jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Saat ini, firewall jenis ini melakukan revolusi menjadi kumpulan program yang fungsinya mengamankan komputer secara total. Caranya dengan menambahkan beberapa fitur pengaman semacam perangkat proteksi terhadap serangan virus, anti-spyware, anti-spam, dan mendeteksi gangguan keamanan jaringan. Yang kedua ada network firewall, yaitu perlindungan jaringan secara keseluruhan dari semua serangan yang dilakukan oleh network firewall. Network firewall mempunyai beberapa fitur utama, yaitu packet filter firewall dan stateful firewall. Firewall, circuit level gateway, application level gateway, dan NAT atau NAT firewall. Network firewall pada umumnya mempunyai sifat transparan dari pengguna dan memakai teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan mana paket yang ditolak. Nah, di sini lihat
ada gambaran dari fungsi firewall. Jadi misalkan seperti ini, ada klien, anggap itu komputer kita. Lalu ada server, misalkan itu adalah server dari website yang kita tuju misalkan. Nah, ketika kita akses ke website tersebut, otomatis kan kita mengupload data ke server. Nah, lalu nanti server juga kan akan mengirimkan data ketika untuk mengirimkan data ke kita, kita melakukan download kan. Nah, di sini itu difilterisasi oleh firewall atau dilindungi. Takutnya misalkan ada data, oh ini datanya berpotensi jadi virus. Nah, ditolak sama firewall, tidak boleh dikirimkan ke klien. Begitupun sebaliknya, server juga data dari klien difilter. Apabila buruk misalkan tidak boleh masuk ke server, difilter di firewall. Jadi diibaratkan seperti tembok yang membatasi antara komputer dalam satu buah jaringan. Contoh ini kan, kalau ini contoh dalam internet seperti itu. Lalu firewall juga sebenarnya tidak hanya ada pada komputer, tapi handphone kita juga sebenarnya ada firewall. Karena kan handphone kita juga suka saling terhubung dengan internet, saling terhubung dengan orang lain. Kan misalnya kalau saling terhubung dengan orang lain, kita melakukan share it kan, itu kita saling terhubung, saling mengirimkan data. Apabila dari misalkan handphone teman kalian ada virus tiba-tiba masuk kan, bisa saja terjadi lewat pengiriman paket data tersebut. Tapi kan di sini ada fungsi firewall yang memfilterisasi. Oh, ini dianggap virus nih datanya. Otomatis tidak diizinkan masuk ke handphone kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi firewall dalam jaringan, yaitu nah ini tadi dari gambaran tadi itu menjadi seperti ini fungsinya, itu menjadi pengatur, penyaring, pengontrol trafik data yang masuk untuk mengakses jaringan private yang telah melindungi firewall. Yang kedua, nanti itu jadi dengan adanya firewall itu mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Misalkan gini, ketika melakukan pengiriman data dari, misalkan anggap dari handphone ke handphone teman kita nih, ngirimin data. Nah, semua data yang dikirimkan oleh dari handphone teman kita itu ada terekap datanya di firewall. Yang ketiga, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket yang akan melalui jaringan private. Yang keempat, melaksanakan autentifikasi ke akses data. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan firewall. Adapun kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.